Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Panji Gumilang mendengarkan pembelaan yang dibacakan kuasa hukum. Saling ejek di media sosial, seorang anak di bawah umur di Kabupaten Cirebon menganiaya temannya sendiri. Hijaukan pekarangan rumah, Kementerian Pertanian memberikan 5.000 bibit pohon buah-buahan gratis kepada warga kota dan Kabupaten Sukabumi. Motif sakit hati menjadi latar belakang perundungan dan penganiayaan seorang anak di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Aksi ini terekam hingga viral di media sosial. Aksi tak terpuji, perundungan dan penganiayaan di Jalan Desa Kertawangun, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jumat 10 November lalu viral di media sosial. Lantaran sakit hati dan tak terima diejek di chat Facebook, seorang anak memukul dan menendang korban hingga tak berdaya dalam posisi duduk. Rekan-rekan pelaku dan korban yang merekam berusaha melerai, namun pelaku terlihat sangat kesal. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cirebon langsung mengumpulkan 6 saksi perundungan itu untuk diperiksa. Dari pemeriksaan, korban dan pelaku merupakan teman satu grup. Pelaku anak ini merasa sakit hati dan marah. Akhirnya setelah ketemu, terjadilah perbuatan kekerasan fisik tersebut. Si korban dijambak rambutnya sampai terjatuh, kemudian juga dilakukan pemukulan dengan tangan kosong, juga ditendang di bagian paha. Kejadian ini diduga terjadi pada sore hari saat kondisi sepi. Pemdes Kertawangun memastikan pelaku dan korban perundungan bukan warganya. Pelakunya itu bukan orang Kertawangun, Pak. Itu cuma hanya TKP-nya saja, saya tahu itu aja. Dan kejadiannya itu di sore hari, dikala masyarakat tuh nggak ada yang ini, sepi. Dikiranya juga mungkin main-main anak sekarang, tapi kejadian itu, oh memang betulan. Keluarga korban dan pelaku sepakat mengakhiri perselisihan dengan kekeluargaan. Namun petugas terus mengawasi korban, pelaku, dan saksi agar tidak mengulangi perbuatannya. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Seorang remaja ditangkap warga karena diduga melecehkan sejumlah anak-anak di daerah Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Total korbannya mencapai 7 anak. Seorang anak yang masih remaja ditangkap warga Taman Sari, Kota Tasikmalaya karena diduga melecehkan sesama anak-anak di kebun. Perbuatannya terungkap setelah warga menanyai korban usai dibawa ke kebun buah dan rata-rata korban mengaku dilecehkan pelaku. Warga pun menangkap pelaku dan menginterogasi pelaku. Akhirnya pelaku yang masih berusia belasan tahun itu mengaku. Itu ceritanya anak tersebut diambil ke kebun, lalu ada warga tetangga sebelah lagi ke lokasi, langsung orang tersebut berlari, langsung anak tersebut diinterogasi, lalu dia mengaku diperlakukan dicabul gitu. Dicabul. Pengakuan korban. Informasinya ada berapa korban, Pak? Sampai saat ini baru 7 orang. 7 orang. Ya, sesama lelaki. Sesama lelaki. Pelaku akhirnya dibawa ke Polsek Taman Sari. Pihak kepolisian menyerahkan ke pelayanan perempuan dan anak karena usia pelaku masih di bawah umur. Ya, ini pelakunya ini laki-laki dan korbannya juga laki-laki. Jadi pelakunya di bawah umur dan korbannya pun anak-anak juga. Karena anak ini menurut keterangan dari Babin Kamtimas dan yang kita himpun sementara, anak ini sedikit ada gangguan mental ataupun keterbelakangan di pendidikan. Mungkin juga pengaruh kurangnya pendidikan yang dia dapatkan dari baik pendidikan keluarga maupun pendidikan sekolah.
Kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dan sesama jenis ini akhirnya ditangani PPA Polres Tasikmalaya Kota. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Untuk ketiga kalinya, Ditreskrimum Polda Jawa Barat kembali melakukan prarekonstruksi kasus kematian ibu dan anak di Kampung Ciseti. Selain tersangka Danu, Ditreskrimum membawa sejumlah barang bukti di TKP. Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar mendatangi TKP kasus kematian ibu dan anak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Senin siang. Untuk ketiga kalinya, petugas melakukan prarekonstruksi sebelum melangsungkan rekonstruksi pada pekan depan. Prarekonstruksi kali ini melibatkan tersangka Danu dengan membawa sejumlah barang bukti. Kita untuk nanti persiapan rekonstruksi aja. Kapan? Ya? Kapan? Nanti waktunya sedang kita bicarakan. Kita lihat ada sejumlah barang bukti juga yang dibawa. Tadi kan alat peraga ya tadi. Rekonstruksi kita berangkat lagi dalam. Ada yang baru? Kita belum. Upaya melengkapi penyidikan terus dilakukan agar semua bukti terungkap saat rekonstruksi. Kuasa hukum tersangka Danu meyakini polisi kini telah bertindak benar, meski pada awalnya terjadi kesalahan prosedur dalam penanganan kasus. Penetapan tersangka sudah 5 kan? Nggak mungkin yang sudah ditetapkan tersangka, batal tersangka itu tidak mungkin lah. Saya yakin penyidik punya bukti-bukti yang jelas. Rekonstruksi juga peran-peran mereka sudah jelas gitu loh. Dan yang menyatakan ini kan Danu sebagai pelaku kan, sehingga dia benar-benar apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, dia alami langsung. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yaitu Danu, Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Namun hingga kini 4 tersangka membantah terlibat pembunuhan dan berencana mengajukan pra-peradilan atas penetapan status mereka sebagai tersangka. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. 5 pengedar sabu dan obat keras terlarang dibekuk Satres Narkoba Polres Kuningan. Lokasi transaksi barang haram itu bertempat di pemakaman umum kawasan Cipicung. Petugas bersama pengedar narkoba mencari narkotika yang disembunyikan di tumpukan daun kering di wilayah Kuningan. Ini adalah lokasi yang jadi tempat perjanjian sistem tempel untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu di tempat pemakaman umum kawasan Cipicung. Tak hanya di daunan kering, pelaku juga memanfaatkan sudut-sudut gedung hingga gubuk untuk menyembunyikan sabu-sabu pesanan untuk diambil oleh pembeli. Selama Oktober, polisi menangkap 5 orang tersangka yang terlibat dalam 2 kasus pengedaran narkotika dan obat terlarang. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 41,15 gram sabu-sabu, 668 butir obat keras tanpa izin edar, alat penghisap sabu-sabu, alat timbang, dan ponsel para tersangka. Kapolres Kuningan mengatakan para tersangka ditangkap di tempat yang berbeda. Rata-rata menjalankan modus penjualan barang haram dengan sistem tempel atau tatap muka. Modus operandinya yang pertama dengan cara sistem tempel dan dengan cara bertemu langsung atau tatap muka, kalau bahasa sekarang itu COD. Sebanyak 20 paket dari 42 paket. Jadi sisanya sudah terputus atau terjual atau terambil oleh pembeli. Jadi semua barang bukti dari tersangka Y ini kami amankan sebesar 50 paket sebesar 40 gram. Atas perbuatan para tersangka kini mereka dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara tersangka kasus obat keras dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman maksimal 19 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.